Beban dan bintang. Langit kelam menyelimuti sore itu ketika Angga berjalan pulang dengan langkah gontai. Tas sekolahnya yang usang terasa semakin berat, bukan hanya karena buku-buku di dalamnya, melainkan oleh beban yang tak terlihat, hutang yang menggunung, tangisan ibu yang tertahan, dan wajah adik kecilnya yang selalu lapar. Setiap langkahnya seperti mengikis sisa-sisa harapan yang masih tersisa di dadanya. Dia berusia 17 tahun tetapi matanya sudah terlalu tua untuk usianya. Setiap malam, ketika ibu menangis di kamar, Angga duduk di teras, menatap bintang-bintang yang seolah mengejeknya. Mereka bersinar indah, sementara hidupnya hancur berkeping-keping. Ayahnya telah pergi meninggalkan mereka dengan hutang yang tak terbayar, dan Angga terpaksa menggantikan peran itu, menjadi tulang punggung, menjadi pelindung, meski dirinya sendiri rapuh. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bangun sebelum matahari terbit, bekerja serabutan setelah sekolah, pulang dengan uang receh yang tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Tubuhnya lelah, tetapi lebih dari itu jiwanya lelah. Kadang-kadang di tengah kesunyian malam, dia memandangi pisau dapur di dapur, memikirkan betapa mudahnya mengakhiri semuanya. Namun, di tengah kegelapannya ada cahaya. Seorang gadis bernama Rara. Mereka bertemu di warung kopi tua di ujung jalan, tempat Angga sering menghabiskan waktu sepulang kerja. Rara bekerja di sana, menyajikan kopi dengan senyum yang hangat. Awalnya Angga tak peduli. Baginya semua orang hanya akan pergi. Seperti ayahnya, seperti nasib baik yang tak pernah bertahan. Tetapi Rara berbeda. Dia tak banyak bicara, tetapi kehadirannya seperti udara segar di tengah kepenatan. Ketika Angga duduk dengan bahu yang lunglai, Rara akan meletakkan secangkir kopi hangat di depannya, kadang dengan sepotong roti yang dia sembunyikan dari pemilik warung. Ketika hujan turun dan Angga terjebak di sana hingga larut, Rara akan duduk di sampingnya, tidak bertanya, tidak memaksa, hanya ada. Lama-kelamaan kehadiran Rara menjadi sesuatu yang dinanti. Dia tak pernah menawarkan kata-kata motivasi kosong, tak pernah berusaha menyelesaikan masalahnya. Dia hanya ada, seperti bintang yang tetap bersinar meski langit gelap. Suatu malam ketika beban terasa terlalu berat, Angga menangis di hadapannya. Air matanya jatuh ke atas meja kayu yang sudah usang, bercampur dengan kopi yang sudah dingin. Rara tidak berkata apa-apa. Dia hanya memegang tangannya erat seolah berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendiri." Dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Angga merasa ada yang memegangnya sebelum dia terjatuh. Hari-hari berikutnya tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Hutang masih menunggu. Adiknya masih kelaparan, ibunya masih menangis diam-diam. Tetapi sekarang, Angga tidak lagi memandang pisau dapur dengan pikiran gelap. Dia mulai melihat bintang-bintang di langit bukan sebagai pengejek, melainkan sebagai pengingat bahwa bahkan di kegelapan ada cahaya yang tetap bersinar, dan Rara adalah bintangnya. Mungkin hidup tidak akan pernah adil. Mungkin dia masih harus berjuang bertahun-tahun lagi sebelum bisa bernapas lega. Tapi selama ada seseorang yang setia berdiri di sampingnya, Angga tahu dia bisa bertahan. Karena terkadang, yang kita butuhkan hanyalah satu tangan yang tak pernah melepaskan. Bahkan ketika dunia berusaha merobek kita berkeping-keping,